师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Ya, ya, selamat pagi, Sejong Sece. Ya, Sufu menjengkang ya. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa bersama. Karena Nia Indrawati Suci telah membacakan Huixiang. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Hebat dari sana. Ya, kanan Sanren Kaise ya. Hari ini luar biasa topiknya. Ya, kanan Siung Sije yang hadir dalam Zoom hari ini. Saya Indra Ramli dari Medan yang akan membawakan episode hari ini bersama
mitra badik saya, Madiono Sesyong. Silakan Sesyong. Baik, selamat pagi, Sung Se semuanya. Ciao An ya, Sung Indra juga. Pagi ini kita akan sama-sama belajar ajaran master. Sebelumnya kanan Sang Rekaise, kanan semuanya yang sudah hadir di Zoom. Mudah-mudahan kita dapat Ya, memberikan manfaat ya untuk banyak orang dan kita bisa terus belajar Dharma dari master. Hari ini topik kita adalah tentang Sutra Therate yang menakjubkan bagian episode 194 dengan tema akar dan kekuatan adalah tak terhingga. Jalan dari 7 faktor adalah kokoh. Saya Madiono dari Jakarta Barat 1 akan bersama-sama dengan Sesung Indra akan membacakan intisari pagi ini. Demikian Sesung untuk pengantar. Kanan. kanan Sesyong. Oke. Silakan host ya. Catatan tangan. 5 akar tumbuh dengan kekuatan sebagai kondisi pendukung. Hendaknya membangun ikrar dan membangkitkan tekad untuk menegakkan niat kebajikan. Segala jenis akar kebajikan memiliki kekuatan yang tak terhingga, menghapus kejahatan dan memunculkan kebajikan untuk memperkokoh batin pembinaan diri. Next, Sesyong. Ya, intisari yang pertama. Makhluk awam selalu mudah untuk bertekad, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Ini karena kekuatan ikrar kita tidak cukup. Dari 5 akar dan 5 kekuatan ini, yang terpenting adalah menghancurkan keburukan. Setelah akar kebajikan kita bertumbuh, kita harus sungguh-sungguh menjaga pikiran kita. Ketika nafsu keinginan bangkit, niat buruk juga muncul. Jadi kita harus menggunakan 5 kekuatan untuk menjaga pikiran kita. Selain menemukan akar kebajikan, kita juga harus menghancurkan keburukan. Kembangkan segala kebajikan, hindari segala kejahatan. Inilah kekuatan 5 akar dan 5 kekuatan. Mengembangkan kebajikan berkaitan dengan akar, sedangkan menghindari kejahatan berkaitan dengan kekuatan. Dengan adanya 5 akar dan 5 kekuatan, barulah tekad pelatihan diri kita akan teguh ya. Tadi pagi ini saya sharing dari Master sangat lengkap ya, sungguh saja. Apakah kita semuanya bisa serap? Mungkin kita tadi saya ikuti sudah 2 kali dari semalam ya, tidak begitu bisa ikuti dengan cepat. Tetapi 5 kekuatan tadi saya ada lebih highlight ada satu ya tentang satu kekuatan, yaitu kekuatan tentang perhatian, tentang konsentrasi. Itu di dalamnya yang paling kelima itu kebijaksanaannya sesungguhnya. Highlight di sini ternyata yang di kelima itu ada 4 ya, 4 landasan. Terus bagi lagi ke bawah, 4 usaha benar. Secara singkat saya hanya mau share tentang 4 usaha benar ya, yang lebih klop ya saya lihat di cerita, di sharing hari ini semuanya 4 usaha benar. Dulu saya sering menganggap usaha yang mungkin bisnis yang benar, kelakuan melakukan pekerjaan benar. Ternyata yang lebih tepat itu 4 usaha benar adalah itu ketika kita melihat niatnya, niat ingin berbuat jahat ya misalnya ya, kita redam. Kemudian apabila perbuatan jahat itu sudah muncul ke permukaan, sudah dilakukan, kita harus cepat-cepat hilangkan ya. Itu dua usaha. Dua lagi apa? Ketika niat kita berbuat baik, niat belum dilakukan, kita harus tumbuhkan, terbalik dengan yang tadi ya. Kita tumbuhkan. Tapi yang sudah kita lakukan perbuatan baiknya, kita kembangkan. Itulah 4 usaha benar ya. Jadi di sini masuk ke sini ya, semuanya itu kalau lengkapnya itu di Sanse Taoping ya, 37 faktor pencerahan. Jadi di sini sangat ditekankan oleh Master tadi, bagaimana satu persatu ya, kekuatan katanya, 5 kekuatan ya. Ya saya nggak sebut semua, sampai 7 kokoh tadi ya, yang sesuai judul hari ini. 5 kekuatan itu, yakin, berkembang, perhatian, konsentrasi, dan paling ujung
kekuatan, kebijaksanaan. Nanti Sesiong Sece bisa ikut sharing ya tentang ini. Next, Sesiong. Ya, baik. Saya akan membacakan intisari yang kedua. 5 akar dan 5 kekuatan adalah sama namanya. Biarpun akar kebajikan telah muncul, akan tetapi kejahatan belum dihancurkan. Jadi mesti membinanya agar akar tumbuh berkembang. Ketika akar terbentuk, kejahatan pun hancur. Makanya disebut kekuatan. Selain mengembangkan akar kebajikan, kita juga harus menambah kekuatan kita. Dengan demikian, barulah kita dapat menghancurkan tabiat buruk. Kekuatan keyakinan, ketika akar keyakinan tumbuh, dapat mengatasi segala kerisauan. Kekuatan semangat atau ketekunan, ketika akar semangat atau ketekunan tumbuh, dapat mengatasi kemalasan dari tubuh dan batin. Ya, ini masih terkait dengan tadi ya, berkaitan dengan yang dijelaskan Sumindra, ada 37 faktor pencerahan. Sebenarnya memang kalau kita ingin lebih detail, bisa baca 2 buku master ya. Ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Di mana di dalam buku itu juga dijelaskan tentang ada 5 akar, yaitu akar keyakinan, semangat, perhatian, keteguhan pikiran, dan kebijaksanaan. Demikian juga dengan 5 kekuatan yang kurang lebihnya adalah sama ya. Cuma di sini memang dijelaskan bahwa kedua ini harus terus kita eh, bangkitkan terus. Artinya memang ini pasangan yang kemudian harus kita kembangkan terus ya. Dalam hal ini misalnya seperti tadi Sesung Indra sampaikan, kalau ada niat buruk, niat jahat, ya kita harus segera hentikan. Itu kaitannya dengan usaha benar. Nah, ini memang terkait ya. 37 faktor ini adalah saling terkait, tapi arahnya semua yaitu mengarah pada pengembangan kebijaksanaan kita. Oleh karena itu sebenarnya kita memang harus secara teori juga harus memahami sebenarnya 5 akar dan 5 kekuatan itu seperti apa. Sehingga kita nanti bisa untuk mengembangkan ya dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa seperti tadi disampaikan bahwa eh, akar ini sangat penting. Dengan akar yang kuat maka akan dapat menghancurkan kejahatan-kejahatan yang bahkan belum muncul itu sendiri. Sehingga sebenarnya akar dan kekuatan ini keduanya adalah sangat-sangat penting. Dan akar yang terakhir tadi seperti disampaikan Sung Indra adalah akar termasuk adalah akar kebijaksanaan itu yang akan juga menghancurkan pandangan keliru ya, pengetahuan yang tidak benar, dan akhirnya kita bisa dengan akar dan kekuatan kebijaksanaan tetap berada di jalan Dharma dan juga tetap dapat mempraktekkan ajaran yang lurus. Jadi itu yang disampaikan saya pikir yang sama oleh Master juga terkait dengan akar dan kekuatan. Intinya kita harus mempraktekkan itu supaya kita benar-benar mempraktekkan, memahami jalan yang benar, Dharma yang benar, juga mempraktekkan dengan benar. Demikian Seung untuk secara sekilas untuk intisari 2. Ya, karenanya Sesiong, kita memasuki intisari ketiga. Kekuatan perhatian. Ketika akar perhatian tumbuh, dapat mengatasi segala pemikiran sesat. Saat pikiran kita tidak benar, maka pikiran pengganggu akan datang, sehingga kita tidak dapat memusatkan perhatian. Ini berarti kita kurang kekuatan perhatian. Jadi, kini kita harus menambah kekuatan perhatian. Kita harus memiliki pikiran dan pandangan yang benar. Jangan biarkan pikiran, niat, dan persepsi salah membelenggu kita. Kekuatan konsentrasi, ketika akar konsentrasi tumbuh, dapat mengatasi segala pikiran bukan-bukan. Dalam keseharian manusia, hal, objek, materi seringkali mengacaukan pikiran kita. Jadi kita harus memiliki kekuatan keteguhan agar pikiran kita tidak dikacaukan oleh manusia, hal dan objek materi di luar diri kita. Sebenarnya ya, kalau hari ini beberapa sharing tadi Master, saya melihat lebih banyak mengarahkan kita suatu nasihat. Nah, jadi di Sunfas yang ini sangat banyak sekali ya tentang nasihat sebenarnya.
Kita kalau lihat di sini, kalau kita mau ingin mengerti lebih jauh, misalnya kekuatan. Kenapa disebut kekuatan? Sampai ada 5 kekuatan-kekuatan. Nah, kalau kita mengerti Dharma sama kekuatannya, itu kita bisa kasih contoh yang lebih gampang kita mengerti. Contohnya, kita sudah tahu berjudi itu tidak baik. Kita sudah tahu bahwa itu melakukan suatu yang di luar diri kita. Misalnya tadi Mas Ta ada mengatakan Chen Yong ya, yang untuk operasi plastik segala macam. Karena tidak puas dengan apa yang diberikan orang tua kita, sehingga dilakukan operasi plastik. Nah, kekuatan di sini apa maksudnya? Kita tahu itu salah. Kita tahu itu kalau misalnya isap rokok, narkoba itu salah. Banyak orang yang melakukan itu, dia tahu itu salah. Minum misalnya ya, mabuk-mabukan. Itu juga salah, tapi dia nggak bisa keluar. Judi dia tahu salah, nggak bisa keluar. Begitu seseorang bisa keluar ya dengan tekad yang dirinya, dia keluar, tidak judi lagi. Dia keluar, tidak minum lagi. Dia keluar membatasi diri dalam hal-hal tadi tentang operasi belas plastik segala macam untuk mempercantik ya. Saat dia bisa keluar, itulah kekuatan. Maka di sini disebut kekuatan, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, yang tadi ulang lagi ya, kekuatan keyakinan, ya, leasing yang tadi ya, kekuatan berkembang, terakhir kekuatan kebijaksanaan. Pada saat kita bisa cuci tangan, tidak melakukannya lagi, pada saat kita bisa melawan diri kita sendiri, keluar dari praktek-praktek yang jahat, itulah kekuatan. Ya, saja. Next, saja. Silakan, Sesung. Baik, lanjut. Kekuatan kebijaksanaan adalah kebijaksanaan dari 4 landasan perenungan yang melihat segala fenomena dengan jelas. Ketika akar kebijaksanaan tumbuh, dapat mengatasi segala kemelekatan yang menyimpang dan terdelusi, serta menghapus segala kebijaksanaan dari ajaran kendaraan kecil yang tidak menyeluruh. Dalam 4 landasan perenungan, baik mengamati bahwa tubuh tidak bersih, mengamati bahwa perasaan membawa derita, mengamati bahwa pikiran tidak kekal, dan mengamati bahwa segala sesuatu bersifat tanpa inti, semuanya membutuhkan kebijaksanaan. Kita seharusnya sungguh-sungguh menggunakan hati yang terbuka dan mengandalkan kekuatan kebijaksanaan agar kita tahu apa tujuan kita terlahir di dunia ini. Berhubung sudah terlahir dan memiliki tubuh ini sebagai sarana pelatihan diri, dengan adanya tubuh ini kita baru bisa melatih diri. Jika tidak membimbing diri sendiri pada kehidupan sekarang, kapan lagi kita membimbing diri sendiri? Lalu apakah kita cukup hanya membimbing diri sendiri? Kita juga harus membawa manfaat bagi orang lain. Inti sari 4, ya fokusnya adalah tentang kekuatan. Ya, masih lanjut ya. Boleh dilanjut dulu nggak Pak Basung? Tadi ada satu ya. Oke, jadi terkait dengan eh, kekuatan kebijaksanaan ini merupakan kekuatan yang kelima yang dibahas Master ya, baik secara langsung tadi maupun di dalam bukunya ya. Dan ini adalah kekuatan yang bisa mengatasi pandangan salah juga kemelekatan terhadap hal-hal yang menyimpang ya. Jadi ketika kita memiliki kekuatan kebijaksanaan ini, maka eh, kebijaksanaan kita juga terus bertumbuh dan kita tidak mudah ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin eh, istilahnya kurang bagus, termasuk hal ini adalah mudah menghakimi orang lain dan juga mudah menyalahkan dan seterusnya. Kalau kita memiliki kekuatan kebijaksanaan, maka karena kita sudah memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan salah, maka tentu kita akan bisa ya membedakan mana yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan, mana yang seharusnya dilakukan dan tidak harus dilakukan.
Di dalam kekuatan kebijaksanaan ini, kita diajarkan tadi bahwa intinya kita juga harus menyadari bahwa ketika kita bisa menyadari bahwa empat landasan perenungan atau yang kita sebut sebagai empat landasan perenungan ini adalah terkait dengan kesadaran bahwa tubuh tidak bersih, perasaan juga bisa membawa derita, pikiran yang tidak kekal yang juga eh, harus menjadi penerungan kita, juga kesadaran bahwa segala sesuatu bersifat tanpa inti, maka ini akan membuat kita terus bertumbuh menjadi orang yang bijaksana. Karena apa? Karena dengan memahami landasan perenungan ini, kita akan benar-benar bisa menyadari bahwa tubuh kita sendiri yang hari ini ada itu tidak bersih. Tapi tetap harusnya kita terus berjuang untuk memberikan manfaat buat orang lain. Jadi ini pentingnya di sini adalah bahwa intinya adalah di kekuatan kebijaksanaan ini, endingnya adalah kita harus disadarkan juga untuk menyadari bahwa meskipun tubuh kita ini juga tidak bersih, ya, tapi di satu sisi kita juga harus terus berjuang untuk memberikan manfaat buat diri sendiri. Dan tentu saja dalam praktek bodhisattva ini, terutama di sesi ini, kita juga harus terus berjuang juga untuk memberikan manfaat buat orang lain, termasuk memberikan inspirasi kebijaksanaan buat orang lain juga. Ini penting sekali ya untuk kekuatan kebijaksanaan ini yang harus kita kembangkan dari waktu ke waktu, baik secara teoritis dengan belajar dan juga beri praktek-praktek yang kita jalani sehingga kebijaksanaan kita terus bertumbuh, penyadaran terhadap fenomena-fenomena yang ada di dalam diri dan di luar diri kita juga terus berkembang intinya itu. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama terus menggunakan tubuh ini untuk berbagai macam kebajikan-kebajikan dengan keterbatasan tubuh yang tidak kekal dan dengan segala ketidakkekalan yang ada di dalam diri kita. Demikian Sung untuk intisari kanan. Ya, kanannya. Mandino Sesiong, kita memasuki ya kelima. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu 7 faktor kebodian. Juga dinamakan 7 faktor pencerahan atau 7 cabang pencerahan. Pertama, faktor penilikan. Kemudian, faktor semangat atau ketekunan. Kemudian, faktor sukacita, faktor pengikisan, faktor pelepasan, faktor konsentrasi, faktor perhatian. Oke, next Sesiong. Ini intisari kelima, faktor penilikan. Yang tadi yang pertama ya, Sedang Suci. Dengan kebijaksanaan memilih antara dharma yang asli dan palsu, yaitu memilih dengan kebijaksanaan. Memilih berarti membedakan. Kita memilih jalan mana yang hendak kita tapaki dan pencerahan apa yang hendak kita capai. Untuk dapat menapaki jalan yang bebas dan damai hingga mencapai kebuddhaan, kita harus mampu menilik dan memilih jalannya. Faktor semangat atau ketekunan. Dengan hati gagah berani meninggalkan tindakan sesat dan mempraktekkan dharma sejati, yaitu dengan batin yang berani menghindari praktek sesat dan mempraktekkan dharma yang lurus. Berjalan di jalan kebenaran tunggal yang sejati. Faktor sukacita. Batin memperoleh dharma bajik dan bersukacita. Setelah menerima dharma, kita harus menggenggam dharma yang benar dengan sepenuh hati. Kita harus sungguh-sungguh mempraktekannya dan senantiasa membangkitkan rasa sukacita. Batin kita telah memperoleh ajaran baik sehingga senantiasa diliputi sukacita dalam dharma. Faktor penilikan ya. Jadi hati-hati kita mengartikan di sini penilikan. Saya bolak-balik mencari kata penilikan ini. Ya, seakan kita di sini memilih dharma yang asli dan palsu. Mungkin pikiran kita memikirkan, oh, ajaran siapa yang palsu ya? Ada dharma mana yang asli ya? Itu ya kadang-kadang bisa seperti itu ya pikirannya. Kemarin saya membaca kembali ya yang disampaikan. Jadi kita jadi moderator itu sehari sebelumnya dikasih materi itu kita perlu belajar. Ya seperti Madeo Susun juga pasti. Jadi kadang
kita memikirkan sesuai yang kita berbuat. Itu dharma itu kan sebenarnya dari suatu kebenarannya. Kelakuan dari makhluk hidup, manusia itu menjadi catatan di dharma. Jadi kalau mereka melakukannya dengan benar, ya berarti kita harus melihat hasilnya ya. Hasilnya. Kita mengatakan, yo begini teorinya banyak. Kita lakukannya dengan benar nggak? Belum tentu. Nah, kalau pada saat kita melenceng, saya memikirkan itulah seperti dikatakan palsu. Tetapi kalau sejajar yang kita ajarkan di awal, kemudian kita melakukannya, maka di sini untuk mengetahuinya kan maksud tadi sharing, sentili sing. Sendiri sing ya, Mandarin sejauh ini Mandarin ya. Sendi itu raga kita, kekuatan kita melakukannya. Jadi kita nggak teoritis saja, baca buku, melihat, mendoa, tapi we do nothing ya. Jadi kalau kita masuk ke kerumunan orang banyak, kita sudah masuk ke situ, kita belajar. Makanya ada 做中学，学中学 ya. Jadi kita sambil melakukan, sambil belajar, sambil melakukan dengan berulang-ulang, kita mencapai kebijaksanaan. Jadi di sini itu selalu diberi nasihat ya. Jadi di sini harus kita tahu. Kemudian di sini tersirat juga kekuatan kan, kekuatan kita berani dengan gagah hati berani kan di sini ditulis ya. Gagah berani ya, meninggalkan tindakan sesat. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, untuk keluar dari kebiasaan buruk seperti judi, minuman keras itu tidak gampang. Tahu, sudah dikasih tahu bahwa itu adalah tidak bagus. Ternyata sulit ditinggalkan. Begitu suatu hari dia tinggalkan 100%. Itulah kekuatan. Itulah hati yang gagah berani ya. Di sini disampaikan. Jadi kita kalau belajar di Sun Fasyang ya, sangat menarik. Kita pelan-pelan kupas supaya kita ngerti. Jadi kita bukan hanya baca lewat ya tiap hari, kemudian kita nggak ngerti atau tidak tepat mengertinya. Saya sendiri juga tidak mengatakan sangat tepat, tetapi saya bisa mengatakan, oke, saya belajar bagaimana menyelami apa yang ingin disampaikan master ya kepada kita sebagai muridnya. Kita pelan-pelan karena narasumbernya adalah melalui video tadi. Kita nggak bisa Q&A, sehingga kita harus bisa menyelami pelan-pelan kita cerna ya apa yang ingin disampaikan di sini. Jadi dharma yang asli dan palsu mungkin ada yang bisa sharing nanti ya Sung Suci. Oke, next Madino Sesium kanan. Ya, baik, saya akan membacakan intisari ke-6 ya, Sung ya. Faktor selanjutnya adalah faktor pengikisan, juga disebut faktor kedamaian. Menghapus keresuan yang kasar dan berat pada tubuh dan batin, sehingga tubuh dan batin menjadi ringan, tenang, dan nyaman. Kita harus bersungguh hati dalam metode jalan, dengan demikian noda batin dalam pikiran kita akan terkikis. Begitu pula noda batin yang berkaitan dengan tubuh. Faktor pelepasan, melepaskan objek yang dilihat, dipikirkan, atau dimelekati. Berbuat baik adalah kewajiban kita. Setelah dilakukan, tak perlu menyimpannya dalam hati. Kita harus mengembangkan cinta kasih dan welas asih yang setara. Dengan demikian barulah batin kita seimbang dan kita dapat melepas. Faktor konsentrasi, meditasi mendalam yang dibangkitkan setelah tercerahkan sepenuhnya. Setelah tercerahkan, batin kita secara alami senantiasa berada dalam sang jalan, yakni di jalan bodi ini, serta di dalam pikiran dan perhatian benar. Faktor perhatian, merenungkan jalan yang dipraktekkan. Kita yang merupakan praktisi Buddhis harus mempraktekkan Dharma. Dharma dipraktekkan secara nyata. Dharma ini membentangkan jalan bagi kita. Jalan ini harus kita paki dengan benar. Ya, jadi ini masih terkait dengan 7 faktor pencerahan ya. Dan tentu saja kalau dibahas secara singkat ini tidak bisa kita memahami dengan baik karena memang sangat singkat waktunya. Apalagi ini sebenarnya adalah pengetahuan yang sangat mendalam. Sehingga bahkan ketika kita membaca berkali-kali mungkin kita akan bisa mendapatkan inspirasi yang terus berkembang ya. Berbeda dari waktu ke waktu.
Oleh karena itu nanti silakan saya untuk bisa aktif juga di dalam Sinfasang pagi ini untuk sama-sama sharing tentang hal ini ya terkait dengan 37 faktor pencerahan khususnya yang dibahas pada hari ini. Di intisari 6, saya mungkin tidak akan membacakan atau membahas kembali yang secara global. Saya hanya sampaikan bahwa di sini kita diingatkan bahwa di dalam intisari 6 ini kita terus harus belajar yang namanya melepas ya. Kadang kita tahu bahwa objek-objek yang di luar diri kita adalah menjadi eh, istilahnya objek dari indera kita, panca indera atau 6 indera kita ya, bahkan 6 indera kita itu. Dan kadang kita, kalau kita tidak memiliki perhatian yang penuh, mindful ya, kita mudah sekali memunculkan perasaan yang kadang suka atau tidak suka, dan kita melekat pada hal itu. Kadang kita melekat pada hal yang kita suka dan tidak suka, dan akibatnya dari diri kita sendiri akan mengalami apa? Kekacauan, kerisauan batin ya. Karena kita akhirnya di situ ketika istilahnya kita tidak memiliki perhatian penuh dan konsentrasi, apalagi tidak memiliki pandangan-pandangan benar atau setidaknya memahami prinsip-prinsip Dharma, maka kita sungguh-sungguh mudah sekali untuk larut dalam masalah yang kadang-kadang kita bisa membuat kita sangat mudah menderita ya. Kalau hal yang menyenangkan, tanpa sadar kita berkembang terus loba atau keserakahan kita. Terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan, begitu mudah kita antipati, merasa tidak suka. Dan keduanya akan menjadi noda batin kalau kita lekati. Nah, di dalam hal ini, di dalam faktor pelepasan, kita diajarkan juga ya di sini untuk melepaskan objek yang dilihat, dipikirkan atau dilekati. Jadi, ketika berbuat baik pun, seharusnya kita tidak menyimpannya dalam hati. Itu pesan master hari ini juga ya. Ketika berbuat baik, kita tidak harus menyimpannya dalam hati. Kita tidak boleh melekati apa yang sudah kita lakukan. Tetapi memang kita diajarkan juga ketika berbuat baik, sebisa mungkin memang kita harus melakukan dengan penuh ketulusan, keyakinan, dan kebenaran serta eh, kesungguhan hati ya. Tapi setelah itu kita tidak perlu menyimpannya di dalam hati. Nah, ini pelepasan artinya kita meskipun berbuat baik pun kita tidak terikat atau merasa paling berjasa misalnya. Ini kadang-kadang kan memang di dalam kehidupan sehari-hari perasaan ini seringkali muncul ya sebagai umat biasa ya. Ketika melakukan sesuatu yang bermanfaat, merasa wah ini karena saya ini berhasil karena saya ini dan seterusnya. Dan kalau kita sedang mungkin di kondisi tidak baik, dengan sangat mudah kita juga akan tercemari oleh rasa tidak senang ya. Dan ini kalau kita tidak memiliki pemahaman Dharma, biasanya akan lama hilangnya. Nah, ini kita di dalam hal ini kita diajarkan tentang faktor-faktor pencerahan yang antara lain adalah menyadarkan kita untuk tidak melakukan atau tidak melekati hal-hal yang kita suka secara berlebihan atau yang kita tidak suka. Di faktor konsentrasi, ini Master juga menjelaskan tentang eh, meditasi yang pada prinsipnya kalau kita baca lebih lanjut di dalam bukunya Master yang 37 faktor pencerahan itu disampaikan di sana bahwa meditasi itu bukan berarti hanya duduk diam, fokus pada objek dan seterusnya, tetapi yang lebih penting di sini adalah kondisi meditatif. Sehingga yang dimaksud di dalam penjelasan master yang saya baca di buku itu juga adalah bahwa sangat penting kita mempraktekkan mindful setiap saat, meditasi, konsentrasi, memiliki keteguhan ya, keteguhan terhadap pencapaian dan juga perhatian-perhatian yang terus kita latih di situ, dan dalam setiap kegiatan apapun yang kita lakukan itu hendaknya itu dengan mindful, dengan penuh perhatian. Kita sadar bahwa kita sedang melakukan apa begitu. Jadi tidak fokus hanya pada pelatihan meditasi yang formal yang biasanya diajarkan untuk bagi para pemula, tapi batin yang perhatian penuh setiap saat, batin yang sadar setiap saat, batin yang
terkonsentrasi, yang kokoh ya, itu adalah sebenarnya adalah batin yang meditatif dan itu yang harus kita latih terus dari sepanjang kehidupan kita. Dan ini sekali lagi, apapun dharma yang disampaikan pada prinsipnya harus berujung pada praktik. Dan ini disampaikan di Intisari 6 ini penting sekali bahwa dharma harus dipraktekkan secara nyata. Dharma sudah dibentangkan oleh Sang Buddha dan Master juga sudah menguraikan dan kita harus menapaki jalan ini dengan penuh kesadaran dan penuh kesungguhan hati. Itu ya sesi semuanya yang bisa kita bacakan pagi ini dan kita bisa lanjutkan nanti dengan sharing yang lebih mendalam. Demikian Sung Indra, silakan. Ya, kanannya Madino Sesiung. Saya lihat ini ya keenam sudah terakhir ya. Jadi eh, ada dua yang sudah resign. Saya lihat tadi Jangka Sesiung dahulu ya. Kita persilakan Jangka Sesiung. Ya, silakan Sung Jangka. Halo Sung Jangka. Bisa mungkin mute ya. Termute di situ ya. Oke, pagi. Ya, selamat pagi. Kontrarian beraksi lagi. Tapi kontrariannya saya mau izin ya, Indra Sesyung sama Pak Madiono. Pertama-tama karena ya sudah memaparkan apa ya pemahaman Dharma yang lebih lanjut. Ya, itu menurutku is very useful ya, karena ya, namun dan juga izinkan saya akan cerita realitanya kebetulan ada relate dengan poin 6 ya, yaitu faktor pelepasan ya. Ini relate banget dengan kejadian sekarang ya, yaitu pelepasan dan welas asih. Ini ada satu seruan boykot ya. Saya tidak akan sebut apa yang diboykot ya, tapi yang akan saya cerita itu adalah fenomena ajakan boykot. Dan apa bahayanya kalau kita mengajak boykot dan juga imbasnya apa? Ini yang bisa menjadi fanau bumerang atau apa istilahnya itu karma buruk lah ya, jadi bumerang untuk karma buruk. Yang pertama, ya saya paham kalau suatu sebelumnya kanan ya, suatu perusahaan atau suatu usaha makin lama makin besar, tak luput yang namanya kesalahan. Ya, tak luput namanya kesalahan. Dan karena kesalahan dan sekarang di era digital, mungkin satu kesalahan sentimal akhirnya boykot. Ada namanya seruan boykot. Yang menjadi pertanyaan, Sesyong Seceman. Kalau misalkan kita ikut berpartisipasi sama boykot, dan katakanlah boykot itu berhasil membuat usaha itu, maaf, bangkrut. Ya oke, perusahaan itu nggak ada. Tapi pertanyaannya, yang kerja di situ gimana? Gimana cari duit? Itulah cobalah kita renungkan. Dan itulah yang menurut saya boykot itu adalah bagian dari demonstrasi. Di mana sebagaimana yang kita tahu ya, sila ke-10 itu apa? Demonstrasi bukan sekedar demo di depan itu, tapi boykot juga bagian dari demonstrasi. Lalu yang kedua juga kita harus melatih welas asih terhadap siapapun, walaupun nggak bisa itu. Nggak usah jauh-jauh lah, yang faktor pelepasan itulah ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ini yang mengingatkan saya juga. Sewaktu sebelum saya berangkat ke Taiwan, saya diundang untuk peresmian satu rumah makan. Rumah makan omnivora, yang menunya omnivora. Berarti jelas ada VG dan non-VG. Saya telusuri.
ternyata ownernya relawan suci juga, relawan komite. Nah, relawan komite. Ada satu kemelekatan terhadap prinsip, di mana kok udah komite kok masih jualan non-VG sih? Dulu saya punya berpikiran seperti itu loh. Dulu loh. Tapi sekarang, ya walaupun saya pernah kepo aja. Kok Sesyong jualan non-VG? Ya, cari pasar lah. Nah, disinilah masalahnya. Kalau misalnya kita sebagai umat awam melekat sama prinsip, wah harus VG, harus VG, harus VG. Kok saya jadi terkesan sok-sok ngatur usaha orang ya. Walaupun ya tanda kutip ya udah komite jualan makanan non VG, kok rasanya itu juga kemelekatan. Harusnya kita lah yang netral, saya netral. Oke lah, itu dia buka usaha warung makan itu adalah omnivora, menu omnivora. Ya sudah, kalau memang itu keputusan bisnis dia, ya sudah. Kita harus lepaskan. Prinsip boleh VG buat saya, tapi kita tidak bisa kayak memaksa. Kalau memaksa orang mengikuti maunya jalan kita, itulah kemelekatan. Itulah faktor pelepasan yang harus kita lepaskan. Lepaskan bagaimana? Ya udah, dia kan udah undang saya ikut peresmian. Ya udahlah. Kalau memang kamu VG, pesen loh ya makanan menu-menu VG misalnya kan, karena waktu ada warung Indomie, ada Indomie telur kornet, sorry ya sebut ya, ya udah Indomie telur, minta telur dadar, udah selesai. Udah, kita keluar duit, kita sambil doakan, semoga usahanya itu jalan. Dan itu gue benar-benar teringat banget lah, sangat appreciate banget. Karena memang ownernya relawan komite, semua sebagian besar relawan rame-rame pada datang ke sana menikmati makan. Ada yang VG, ada yang non VG ya. Yang VG ya udah pesan VG sambil juga mendukung usaha tersebut, walaupun omnivora ya tetaplah stay neutral, bukan boykot. Contoh yang kedua, bulan 7 penuh berkah atau celengan bambu. Ketika kita melewati toko yang menjual kertas sembahyang, memang tahu Master bilang menganjurkan jangan jual kertas sembahyang. Tapi kita harus punya faktor pelepasan bahwa itu prinsip-prinsip saya. Kalau mereka masih jual, kita tetap harus netral, tetap welas asih. Tetaplah jalinan jodoh. ACAI, Aitoyo, celengan bambu. Bapak, Ibu, mau nggak ikut celengan bambu? Kalau dia terima dengan senang hati, tetapkan earn. 3 bulan kemudian kita datengin, tetap kalau dia tuang, ya tetaplah kan walaupun prinsipnya berbeda, prinsipnya itu berbeda, tapi ya memang jualan kertas sembahyang itu memang merusak lingkungan secara fakta, tapi kita hormati orang berdananya. Mungkin duit dari jualan itu dia bisa berdana kepada kita, itulah yang kita hargai, bukan ngeboikot ya. Kalau kita ngeboikot bikin usaha orang jatuh, siapa yang mau tanggung jawab, kayak gitu kira-kira. Jadi itulah ya, saya sangat appreciate dengan Seci ya. Memang pernah ada prinsip tidak jualan kertas sembahyang, bervegetarian, tapi kalau ketemu orang-orang yang meskipun dia relawan, masih jualan yang seperti itu, kita tidak main boykot lah ya. Tapi kita lepaskan pemikiran seperti itu, malah kita berpikir memahami. Dia lagi cari uang di situ, ya sudahlah. Itulah, dia sudah mau berbuat baik, ya sudahlah. Itulah, bukan ngedemo untuk ngeboykot ya. Jangan sampai ada seruan ngeboykot. Kenapa? Pertama, langgar sila ke-10. Yang kedua, bikin ekonomi orang jatuh. Itu saya juga karena karma buruknya. Nanti sewaktu-waktu ekonomi gue jatuh, gue yang repot. Buat karma apa ya? Karma buruk berbuah tidak mengenal waktu. Begitu kejadian, ada aja usaha mau naik jeblok. Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi sesiung seceman ya ada seruan boykot, sebaiknya jangan, kasihan yang kerja di situ.
ada usaha yang sedikit berlawanan arah, ya kita jangan ngeboikot lah ya. Ya, paling tidak kita taruh Celbam aja udah cukup lah ya. Atau RJJ donatur udah cukup lah. Mau dia usaha jual non VG ataupun usaha jualan kertas. Kalau dia udah mau taruh Celbam kepada kita, kita hargailah donasinya. Seperti itulah kira-kira. Gak usah ngeboikot. Mungkin itu mata pencarian utama kayak gitu, dan saya sangat appreciate nggak ngeboikot. Begitu juga kalau ada, walaupun udah komite buka restoran omnivora, menu omnivora, malah kita tetap dukung, malahan juga apa ya, tetap kita pesen yang veggie-nya aja, udah selesai, nggak usah kayak nggak usah lah, itu urusan mereka juga cari duit kok, walaupun tahu non VG pembunuhan, tapi ya sudah, kita kan nggak ada berhak untuk apa istilahnya lah, campuri urusan usaha orang lah, kayak gitulah kira-kira lah, biarin aja. Itulah sikap toleransinya yang mau saya suarakan. Seperti itu ya, itulah baru namanya faktor pelepasan. Prinsip hanya untuk diri kamu, nggak usah lah membuat orang seprinsip dengan saya, nggak usah memaksakan orang. Prinsip boleh beda, tapi nggak usah dengan ego prinsip. Itulah faktor pelepasan. Sekian dulu kontrarian dari saya. Ya, kalau memang ada pandangan lain, monggo ya, kayak gitu ya. In the end, PG itu kembali ke prinsip masing-masing, tapi gak usah sampai nge-boycott. Itu aja. Kanan. Kanan, Jengka Sesiong. Bagaimana Madiun Sesiong? Saya komen atau Sesiong? Langsung Indra dulu lah, ini kontrarian hari ini itu bikin dahi berkeringat tuh. Iya, Kalau saya pikir-pikir, saya mengambil 2 poin ya, Seong Suci. Tadi Jangka Sesiong tentang boykot sama tadi sudah komite masih menjual non VG. Sebenarnya boykot tadi sudah dijelaskan sendiri ya. Jadi Sesiong itu Sesiong Jangka men-sharing kemudian sudah menjawab juga. Tetapi boykot di sini kan banyak ya. Kalau demonstrasi sama boykot kan beda. Demonstrasi ada unsur boykotnya. Di boykot tidak selalu ada demonstrasi ya. Kalau boykot itu bisa aja di lingkungan kerja, ya bahkan kegiatan di Suci juga ada yang boykot memboykot ya, Suci ya. Oh yang itu jadi PIC saya nggak mau ikut, nah, ajak kawannya jangan ikut ya. Jadi sebenarnya ini beberapa yang perlu kebijaksanaan ya. Artinya kan sudah sering dikatakan kalau untuk intren itu kan Sancie Paulung. Sanche, kita ngerti orang itu dengan bahwa dia itu juga berbuat baik sama dengan saya. Kenapa harus dilawan ya, kemudian boykot segala macam. Tapi kalau di bisnis beda lagi. Boykot jangan makan di tempatnya, itu bukan demonstrasi ya. Jadi ya itu masing-masing lah ya. Saya lihat itu terlalu luas kalau kita ingin menjawab. Kemudian yang kedua, menjual non VG. Saya mau kasih contoh mungkin juga Siung Sece sudah pernah ikuti ya. Itu di cerita film ya, original story di Dai TV ya. Dulu pernah sudah ada satu Sece yang dari muda sampai tuanya itu dibuatnya episodenya sangat banyak. Dia itu dari kehidupan yang sangat apa ya susah ya, mendapatkan suami yang peminum, penjudi sampai tua uangnya terus diambil. Usahanya adalah jual daging di pasar. Terakhir ya itu jual sorry ya, jual pork ya. Jadi kemudian dia mengenal Suci. Ada Suci yang ikutin beliau itu ngajak dia donasi. Kemudian dia juga jadi pengumpul donasi ya. Jadi yang 50 sen itu segala macam itu berkembang dan dia berhasil mengajak banyak orang untuk ya masuk ke ini ya amal ya bidang amal di Suci. Dia ikut Suci, ikut pelatihan, akhirnya mencapai komite. Di situ terjadi masalah karena ada yang pro kontra. Kenapa dia komite tapi dia jual pork ya di pasar yang mentah itu. Nah, dia sangat bersedih karena dia tidak mempunyai cara lain untuk menunjang kehidupannya karena memang itulah mata pencaharian selama ini. Nah, terakhir gimana? Ternyata disetujui untuk ya dilantik menjadi komite. Setuju, Ceci menerima beliau itu si Ceci menjadi komite. Nah, setelah komite lanjut enggak jualan? Dia lanjut jualan.
di cerita itu saya lihat itu sangat apa ya, kita bisa renungkan kemudian sangat sangat touching ya story-nya ya. Dia tidak ada kekuatan yang lain itu untuk merubah. Tetapi berjalannya waktu terakhir dia mempunyai mata pencaharian lain ya. Jadi maka Suci itu stop jual daging pada itu. Jadi setiap orang mempunyai kesempatan menjual sesuatu itu di dunia ini banyak ya. Ya kita mengharapkan seluruh dunia jual vegetarian juga nggak memungkinkan ya. Terutama untuk saat ini. Kemudian kita juga ingin membuat satu apa ya sekatan ini vegetarian Indon von VG. Jangankan sekatan itu ya di rumah tangga kita sendiri aja nggak bisa seperti itu ya. Jangan mengatur sampai dunia. Jadi artinya kita melihat, toh dia sudah dicuci, kita berikan waktu. Saya rasa kita tidak mempunyai hak. Karena di luar cuci, maka hukum positif yang jalan, bukan hukum cuci. Ya, cuci, hukum positif. Artinya apa? Di negara itu dibolehkan nggak? Kalau negara itu membolehkan membuka restoran, you can do nothing ya. Jadi misalnya di China dulu bisa jual daging anjing ya, maaf ya. Kemudian kan dilarang. Pada saat tidak dilarang, mereka boleh jual. Pada saat sudah dilarang, ya berarti hukum positifnya kan dilanggar. Jadi kalau udah masuk ke kehidupan, masuk hukum positif. Batin masing-masing adalah masalah masing-masing. Jadi saya rasa kita memang benar tidak boleh menjudge ya. Dia menjual non-VG dan VG segala macam pada dia adalah komite. Yang penting pada saat dia jual jangan pakai baju suci lah, seperti itu. Saya kira harus diberikan waktu. Demikian ya, mungkin Madius yang ada tambahan Ya, ya, silakan. ya. Baik, Syung ya. Sebenarnya kita kan di ajaran Buddha ini tidak apa ya diajarkan untuk ekstrim ya. Artinya bahwa kebijaksanaan tetap harus jalan gitu. Ya kalau misalnya satu hal ya, maksud saya memang ada yang tidak ideal. Tapi dari yang tidak ideal itu eh, mana yang harus istilahnya memberikan dampak yang lebih besar dampak baiknya dan seterusnya. Tidak ada yang benar-benar ideal dan kita di dalam ajaran Buddha ini memang istilahnya juga tidak memang harus menghindari hal yang ekstrim itu kata kunci banget harus menghindari ekstrim. Yang terlalu itu juga nggak bagus. Jadi terkait dengan misalnya tadi ada kasus nih sedikit saya cerita ya. Jadi waktu kurang lebih 8 tahun yang lalu eh, saya kan juga mengajar kelas pandita ya. Dan di antara teman-teman saya ada dosen senior yang juga dulu adalah pejabat yang juga Dharma Duta yang eh, hebat lah ya. Tapi di dalam hal ini menyampaikan, waktu ada pertanyaan dari seorang pandita yang juga memiliki usaha di dalam hal ini adalah kurang lebih non-VG lah begitu. Yang mau nggak mau harus melibatkan pemotongan hewan. Nah, waktu itu apa yang terjadi ketika disampaikan sesuai Dharma langsung aku, wah itu melanggar dan ini harus 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 segera dihindari dan seterusnya. Nah, lihat kondisi seperti itu apa yang terjadi? Orang ini justru langsung mundur sebagai mahasiswa, kebetulan ini adalah mahasiswa orang tua ya, para pandita ini, dan tidak pernah muncul lagi di perkuliahan. Dan nggak tahu apakah kemudian dapat siraman Dharma lagi apa tidak, karena mungkin menganggap bahwa itu seperti itu. Jadi eh, ya Pak, Syangga ya bagi saya yang intinya bahwa kita di dalam hal ini kita kan memiliki kapasitas jalinan jodoh ya, jalinan jodoh juga. Intinya tugas kita sebenarnya lebih cenderung pada apa? Menyirami dharma diri kita sendiri, menyebarkan dharma terus-menerus. Pada suatu saat, pada suatu titik tertentu, yakin akan memberikan manfaat buat orang lain. Ketika klik apa yang terjadi, maka bisa memberikan inspirasi dan bisa mengubah yang lain. Tapi fokus kita adalah bukan oh itu dia salah, oh itu melakukan pelanggaran, oh itu enggak. Kita tidak menjadi hakim-hakim bagi orang lain. Kita lebih cenderung pada eh, diri sendiri ya, pelatihan ke dalam ini harus lebih dalam bahwa praktek Dharma sebenarnya adalah untuk pengembangan diri kita sendiri dalam rangka tadi kalau kita arah
dari yang paling sederhana dalam menjadi orang yang lebih baik sampai nanti mencapai pencerahan kebijaksanaan kita terus berkembang jangka. Jadi pada prinsipnya ya bagus sih jangka Sesiung ini sering mengamati fenomena-fenomena sosial dan seterusnya, tapi jangan lupa juga bahwa setiap orang juga sebenarnya memiliki kapasitas masing-masing, kondisi yang mungkin ya belum memungkinkan untuk berubah. Bagi saya sih, ya itu hal yang wajar, apalagi kita suasana yang mungkin kondisi sosial itu yang berbeda-beda semua ya, ekonomi juga demikian. Sehingga yang perlu kita lakukan sebenarnya seperti pagi ini, kita terus menyirami dengan dharma, kita bukan mengubah dharmanya, bukan mengubah dharma, oh itu boleh, enggak, tapi dengan cara bijaksana, kalau kita terus sirami suatu saat pasti akan memberikan dampak perubahan-perubahan yang berarti, sehingga ketika memiliki misalnya tadi yang usaha-usaha yang lebih bisa menghindarkan dari unsur-unsur pembunuhan makhluk hidup dan memang sudah bisa dijalankan, saya pikir akan beralih pelan-pelan dan karena sudah tahu dharma akan memilih jalur usaha yang lain yang pada prinsipnya tidak mengurangi perkembangan secara materi dan pribadi orang tersebut. Prinsip kita sih seperti itu, Sung ya, menurut saya. Iya, kanan ya. Jadi memang tadi Jaka Sesius juga ada chat saya nih barusan. Katanya film tadi dia nonton juga ya. Reborn to the Dust ya atau Reborn from the Dust ya. Udah lama sekali. Jadi ya begitulah, seperti itu. Kita jangan terlalu menjas ya, Sesiung mengatakan itu benar. Di Malaka, Malaysia ya, pernah ada sesiung yang di Malaysia ya katanya. Malaysia atau apa itu Malaka, dia juga rekrut relawan ya dari pinggiran ya. Jadi lebih jauh dari pusat kota. Malaka aja bukan bukan kota yang ramai waktu itu. Dia datang dari Taiwan. Kemudian dia rekrut, ya misalnya di ranting-rantingnya. Ternyata dia pun memberikan kelonggaran ya. Jadi artinya tidak, oh yuk mau masuk suci maka harus VG, yuk masuk suci harus gini, ya 10 itu sila dikeluarin. Akhirnya nggak ada yang ikut. Nah akhirnya beliau itu pinter, memberikan kelonggaran, memberikan sesuatu yang tidak melulu, ayo masuk sini. Jadi lebih dikenalkan misalnya ke depo ya, melakukan ikut survei, sehingga Suci itu tertarik. Akhirnya tumbuh menjadi satu benih ya, di situ, nah menjadi kepala cabang istilahnya yang lebih kecil. Nah, sampai di sini ternyata akhir cerita setelah filmnya selesai ya, season Suci ya. Si aktor dari pria tadi masuk Suci. Padahal beliau itu sudah beberapa kali main film untuk Suci ya, tidak pernah mau ikut. Kali ini dia memerankan Sesiung itu sebagai yang di Melaka ya, kepala cabang Suci di sana. Akhirnya selesai filmnya dia ikut. Kenapa? Diberikan ruang untuk bernapas dulu. Dia jangan langsung 10 sila Suci di apa cekek, nggak bisa masuk. Sehingga kita nggak dapat sesuatu ya. Di situ harus kita punya kebijaksanaan. Siung Suce. Berikut Vivi Liang Suce. Silakan Suce. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩 Indra dan Madiono 师兄。Hari ini adalah tentang akar dan kekuatan adalah tak terhingga. Jalan dari 7 faktor adalah kokoh. Jadi hari ini tentang 7 faktor kebodian atau pencerahan. Ci Puti Fen ya. Jadi yang pertama adalah faktor penilikan. Jadi di sini saya ada juga ambil dari buku 37 faktor. Faktor kemampuan untuk menganalisis ajaran, yaitu kita menggunakan kebijaksanaan untuk menganalisa, memilih jalan dan kesadaran yang ditapaki dengan aman, damai, leluasa, dan juga kita mengamati segala metode dengan bijaksana dan tidak memilih metode yang keliru. Dan kita juga hendaknya memilih keyakinan dengan bijaksana dan memanfaatkan tubuh ini untuk mengembangkan potensi dan juga menunaikan kewajiban sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram. Yang kedua, faktor semangat.
yaitu cincin fen, ya. Jadi faktor ini juga penting adanya sadar dan fokus tanpa henti di dalam dharma sejati dan juga mempraktekkan jalan kebenaran tanpa henti. Dengan mempraktekkan ajaran kebenaran tunggal ini dengan gagah berani dan menjauh dari pikiran yang sesat, kita menapaki jalan dengan dharma sejati. Yang ketiga, faktor sukacita, si fen, menerima dan mempraktikkan dharma dengan baik dan sukacita. Bati memperoleh dharma bajik dan juga bersukacita. Kita berbuat dengan ikhlas dan menerima apapun hasilnya dengan sukacita. Yang keempat, faktor pengikisan atau faktor kedamaian atau faktor ketenangan. Kita memutus dan mengikis berbagai kerisauan batin dan jasmani dengan jelas. Dan kita melenyapkan kerisauan batin dan tubuh ini sehingga batin tenang dengan memperoleh dan juga kehilangan kekuasaan atau posisi ini akan membawa kerisauan. Tetapi dengan kita memiliki cinta kasih yang setara, kita tidak timbul lagi pilih kasih atau benci pada orang lain. Nafsu keinginan kita terkikis, batin akan tenang. Dan memperlakukan semua orang dengan setara, ini juga disebut berpengertian. Kedamaian fisik dan batin ini adalah kondisi tertinggi dalam pelatihan diri, yaitu agar bisa mencapai kebudaan. Jika telah mengikis noda batin, kita pun bisa bersamadi dan mengendalikan pikiran dan menjaga karma pikiran. Yang kelima, faktor pelepasan, fen, yaitu kita melepaskan objek yang kita lihat dan yang telah dipikirkan dan dimelekati. Jadi melakukan kebajikan adalah kewajiban. Melatih diri dengan kesetaraan, yaitu dengan belas asih. Dengan kita bisa melepaskan segala kemelekatan terhadap pandangan dan kondisi, ini disebut kemelekatan dalam kesadaran pikiran. Dengan melepaskan pandangan, pikiran, pemahaman yang melekat dan bersentuhan dengan kondisi luar, ini kita hendaknya bisa berpikiran terbuka dan selalu berpuas diri dan bersumbangsi tanpa pamrih. Kita melepas berarti kita tidak menuntut balasan dari yang telah kita perbuat untuk orang lain. Dan kemelekatan batin itu kita juga tidak melekat pada masa lalu, tidak meributkan masalah sepele. Inilah juga disebut dengan melepas kemelekatan. Dan yang keenam, faktor konsentrasi. Dengan pikiran dan niat benar, kita selalu berada di jalan bodhi atau di jalan kebenaran. Hati akan penuh cinta kasih dan perhatian bisa menjadi kekhawatiran dan keraguan sehingga timbul kerisauan. Dengan kita mempertahankan keyakinan, konsentrasi, pikiran tenang, sadar, pusatkan pikiran, meditasi dengan menghitung napas. Dalam samadhi ini tidak timbul noda batin dan pikiran keliru. Batin akan damai, bahagia tanpa kerisauan. Inilah samadhi. Yang terakhir, ketujuh, faktor perhatian.
yaitu Nianjie Fen, merenungkan jalan yang dipraktekkan. Segala dharma itu harus dipraktekkan, sadar, sehingga kita bisa samadhi dan melakukan kebijaksanaan seimbang. Dengan belas asih, empati pun timbul. Kita bisa melakukannya demi semua makhluk. Dengan kita berkesadaran penuh, kita mengerti, kita mendengar dan mengerti maknanya. Maksudnya makna dari mendengarkan dharma ya. Dengan perhatian penuh, ini berarti juga kita akan tercerahkan sepenuhnya. Dengan samadhi, berarti meditasi mendalam yang telah dibangkitkan. Jadi kita dikatakan bahwa melatih diri itu kita menuju jalan yang benar, yaitu kita mengubah tabiat buruk dan mempraktekkan dharma dalam tindakan nyata. Dan di sini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita kadang tidak sengaja telah menyakiti orang lain. Dan juga yang sebenarnya yang berbicara itu tidak memiliki niat, tetapi yang mendengarnya telah menyimpannya di dalam hati. Dan inilah yang harus dapat kita maafkan. Karena orang yang mudah tersakiti itu sering membangkitkan noda batin yang penuh dengan kebencian. Dan mereka tidak dapat memaafkan. Segala pencapaian suci di dalam buku 37 faktor dikatakan itu dimulai. Maksudnya master mulai dari gambaran, yaitu kisah sebercak darah, yaitu dengan tidak sanggup membayar down payment 8.000 NT, dan inilah yang membangkitkan belas kasih master. Jadi kita juga harus selalu ingat dan perhatian, memikirkan terus-menerus sehingga membangkitkan tekad. Dan juga master bisa membangun rumah sakit. Inilah yang disebut dengan faktor perhatian. Cảm ơn sư兄sư chị. Ya, Ganen, Ucai Pavilion yang sudah menambahkan penjelasan ya tentang tema kita hari ini tentang akar, tentang kekuatan dan 7 faktor pencerahan ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sehingga kita ingat lagi apa yang baru saja kita bahas dan kita dengarkan langsung dari Master pagi ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan semakin menambah pemahaman Dharma kita itu. Baik, untuk selanjutnya ada lagi dari Secerosi ya. Kami silakan. Iya, chào anh Tachia. Saya izin memulai ya, Sesiong. Kan an sangren kan an Sesiong teman semua, kan an terlebih kepada moderator hari ini yaitu Indra Sesiong dan juga Madiono Sesiong. Kan an. Jadi saya izin berbagi yang saya dapatkan dan rasakan. Saya juga terkesan dengan yang tadi telah disampaikan oleh Sangren maupun Sesiong Sejeman, Seceviviliang juga bahwa ini juga pesan yang saya dapatkan untuk mengingatkan diri saya khususnya juga gitu bahwa berbuat kebaikan adalah kewajiban. Baik atau buruknya suatu perbuatan tidak perlu disimpan di dalam hati. Yang disimpan di dalam hati adalah kebenaran sejati. Ini yang saya dapatkan izinnya. Jadi yang saya pahami adalah bukan pikiran berisi delusi,
atau yang dikatakan persepsi, mungkin adanya persepsi pikiran terikat terhadap kondisi fenomena duniawi atau fenomena dunia yang dikatakan tergolong ilusi. Lalu di sini saya mengingatkan bahwa untuk pesan belajar lepas dari adanya aku kecil yang melakukan di dalamnya. Kemudian saya mendapatkan kembali di dalam kebenaran sejati tersebut yang berisi khususnya hari ini adalah perihal ketulusan, kasih sayang sejati tanpa syarat itu. Kemudian yang saya dapatkan kemudian adalah di sini pesan mengilhami pentingnya memiliki akar dan kekuatan yang ada di dalamnya, keyakinan, semangat, perhatian, keteguhan pikiran, dan kebijaksanaan itu. Kemudian saya izin mengingat kembali kisah yang sudah diputarkan kemarin dalam Master Cheng yang bercerita yang kisah Raja Ikan. Jadi ini pesan mengingatkan diri saya khususnya juga bahwa yang bagaikan Raja Ikan. Bayangkan di mana seekor ikan yang sama-sama makhluk yang dituangkan untuk bisa menjadi inspirasi juga. Ini pesan yang saya dapatkan pertama. Kedua adalah Raja Ikan yang menembus terus sampai ke dasar gitu, hingga merusak jaring. Nah, disinilah hari ini tayangan disampaikan, termasuk Sesiung juga telah menyampaikan jaring belenggu, jaring kekotoran batin, jaring kegelapan batin, dan sebagainya itu. Jadi di sini yang saya dapatkan juga sehari ini, Sang Ren juga menyampaikan mengenai jaring itu yang sederhana, yaitu perihal tidak akan mudah terpengaruh kondisi luar. Jadi pesan mengenai jaring ini yang terkadang mengikat karena masih terikat kondisi luar. Kemudian yang saya dapatkan mengenai ikan menembus terus sampai ke dasar ini adalah akar. Kenapa harus diceritakan sampai ke dasar? Ternyata hari ini saya mendapat pesan tentang akar itu. Jadi hingga yang dilakukannya itu bisa menggugah hati terdalam, menyentuh hati terdalam ini. Jadi yang saya dapatkan adalah yang dilakukan atas dasar menolong para ikan-ikan yang dengan di dalamnya terjebak jaring, ketika melakukannya itu proses terus-menerus, tidak dikisahkan itu berapa lama, tetapi yang pasti itu butuh waktu, proses dilakukan terus-menerus gitu. Dan di dalamnya Raja Ikan terus menguras fisiknya, ya, tentu kan perlu tenaga, bahkan waktu, pikiran gitu dalam melakukannya. Jadi di sini ada pesan juga yang saya dapatkan hari ini mengenai Sang Ren menyampaikan yang berisi berupaya itu, tekun, semangat terus dalam proses itu. Jadi Raja Ikan itu sudah tidak berada pada sudah pada saat melakukannya itu sudah tidak berada pada adanya dirinya yang melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana untuk menyelamatkan para ikan, menyelamatkan mereka. Nah, di sini yang saya dapatkan adalah diperlihatkan bahwa
perihal dorongan cinta kasih agung tersebut yang bergabung dengan tindakan welas asih tanpa syarat tersebut. Jadi bahkan dikatakan izin harus dirinya dihadapkan kondisi yang mengorbankan nyawa. Tetapi di sini pesannya adalah menggunakan kebijaksanaan. Karena di sini kan dikisahkan juga kemarin bahwa dalam melakukan itu, karena para ikan dan raja ikan pada dasarnya sudah memiliki kebijaksanaan, bahwa tahu apa yang diperbuat adalah arahnya sudah benar gitu. Dan pada akhirnya yang pesannya adalah terbebaskan. Jadi kebebasan sejati itu. Jadi menembus dari yang rupa maupun nama sudah melampaui itu. Kemudian penutup yang saya dapatkan hari ini diingatkan pesan bahwa teguh berlatih terus di jalan bodhisattva ini yang terdapat esensi mendasar yang terkandung di dalamnya, pelatihan ke dalam dan keluar. Jadi saya teringat Hok Lai Sisyong, Hang Kan An merupakan di antara bodhisattva pembimbing yang senior. Saya teringat Hok Lai Sisyong. Jadi Hok Lai Sisyong mengingatkan saya, intinya adalah perihal begini. Izin ya, intinya misalnya nih, dalam pikiran maupun ucapan dan perbuatan kita kadang misalnya keluar nih, sudah lihat kan, sudah dengar gitu, terus muncul misalnya sudah begini panjang kok nggak ada respon gitu misalnya, atau sudah menolong orang misalnya, terus muncul apa yang bisa kamu berikan di dalam hati terdalam halus itu keluar. Misalnya, bahkan ucapan terima kasih pun tidak ada. Atau dikatakan, sebenarnya dia sudah mengucapkan. Dia mengucapkan misalnya, sudah ditolong, ada bawa berat barang, dia sudah ditolong nih. Tapi yang ditolong nggak mengucapkan apa-apa. Gitu, diam. Dan atau mungkin yang ditolong itu mengucapkan tidak ada. Ini mengingatkan saya kepada Hok Lai Sisyong. Saya waktu itu saya belum paham. Hok Lai Sisyong berrespon seperti itu. Oh, jadi yang saya dapatkan adalah di dalam kata misalnya contoh tidak ada itu yang diingatkan dalam jalan bodhisattva dunia ini, tanpa pamrih itu adalah pesan yang terselip, yang keluar dari tindakan seseorang yang bisa dilihat mengucapkan, yang sebenarnya untuk direnungkan sebagai pelatihan ke dalam dan keluar itu. Itulah yang pada saat direnungkan, saya akan mendapatkan, Yongsin, mendengar dengan hati itu. Kan saja. Ya, kanan ya, Rosi Ferry Sece yang telah sharing ya. Tapi intinya saya ingin mengutip satu dua saja ya di antara yang banyak tadi ya. Jadi sebenarnya tentang memberikan bantuan, terus si penerima kok diam gitu ya, tidak mengatakan terima kasih segala macam. Tadi Master baru saja sharing ya tadi pagi kalau ada diikuti. Kan Master mengatakan saat kita membantu seseorang, kita mengharapkan dia ucapkan terima kasih, padahal itu kita tidak perlu katanya. Katanya beliau mengatakan jangan disimpan di hati, jangan ada pamrih. Maka di situ masuk kemana? Masuk ke 7 faktor tadi. Ya, 7 faktor adalah kokoh. Nah, lihat judulnya. Salah satu 7 faktor itu, ya ini harus melepas.
sudah terjawab kalau ada ikutin. Jadi kita jangan merasa, oh saya berbuat di suci banyak loh. Yang saya bantu itu orangnya lebih banyak loh. Lebih besar loh scale-nya ya, skalanya. Sehingga saya seperti butuh diperhatikan loh. Saya kenapa tidak diucapkan terima kasih loh. Jadi Master mengatakan jangan ya seperti itu ya, jangan melekat. Maka di sini ya salah satu. Terus tentang cerita-cerita Master tadi ikan segala macam itu memang metode terampil ya. Jadi bukan hanya cerita Master itu metode terampil, bahkan Sun Fa Xiang ya, Miao Fa Lian Hua Jing ini Sutra Tetai yang kita belajari juga metode terampil. Bahkan bab ini aja metode terampil ya, Fang Pian Ping ya. Jadi kita masih di taraf seperti itu metode terampil. Tapi apakah masa bercerita yang ingin disampaikan dalam setiap cerita kepada kita itu gampang dilakukan? Tidak. Makanya saya pernah sharing, pernah saya tanya ke Jing Sesufu ya di acara yang lain di JOM. Beliau mengatakan sama saja ya, jadi tidak ini lebih ringan, ini dharma yang kita pelajari lebih ringan, terus di dalam monastik itu lebih dalam gitu ya. Katanya, bukankah sama? Kan sama-sama sulit dilakukan katanya ya beliau. Jadi kita perlu belajar ya. Jadi jangan menganggap, oh ini ringan saja, yang di dalam itu berat-berat katanya. Bahkan Ching Sesepuh pun juga mengatakan, saya seperti kalian-kalian juga, di dalamnya juga ada ya Huannao ya, batin itu ada juga. Jadi sama saja, cuma ya kita nggak tahu ya di dalamnya. Tapi seperti itulah. Kanan ya, Rossi, Feli, Suci. Ini saya lihat belum ada yang resen lagi ya. Bagaimana Mandiono Susium? Kuis dulu. Belum, kuis saja ya. Oke, silakan. Susium Mandiono bisa start dari 1, 2, 3. Ya, boleh saya coba, Sung ya. Ya coba ya. Izin off cam dulu hari ini. Maaf, Ngerti-ngerti sebentar. Susium, silakan. Ya. Baik, semuanya. Mari kita sama-sama untuk aktif dalam kuis. Cara menjawab kuis sama seperti biasa, yaitu dengan menuliskan nomor soal diikuti dengan jawaban. Misalnya 1D itu artinya soal nomor 1, jawabannya D. Baik, langsung kita mulai dulu. Ya, silakan. Soal nomor 1. Mengapa 5 akar perlu disertai dengan 5 kekuatan? A. Agar seseorang memperoleh kedudukan tinggi. B. Agar akar kebajikan dapat terus bertumbuh dan kejahatan dapat dihancurkan. C. Agar seseorang dapat menghindari semua masalah. D. Agar dapat memperoleh banyak pengetahuan. E. Agar tidak perlu lagi membina diri. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut nomor 2. Apa kelemahan yang sering dimiliki makhluk awam dalam membangkitkan tekad? A. Sulit memahami dharma. B. Tidak mampu mendengarkan dharma. C. Mudah membangkitkan tekad tetapi sulit mempertahankannya. D. Terlalu banyak berbuat kebajikan. E. Terlalu rajin membina diri. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah C. Boleh dilanjut? Soal selanjutnya nomor 3. Apa fungsi kekuatan konsentrasi? A. Mengatasi pikiran tidak melenceng dan menjaga keteguhan batin. B. Mengatasi kemalasan. C. Menumbuhkan keserakahan. D. Menghilangkan kebutuhan untuk belajar dharma. E. Mengembangkan kekayaan duniawi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah A.
Baik, Syong, silakan dilanjut untuk nomor berikutnya. Ya, kanannya Sisyong. Soal keempat, manakah yang sesuai dengan 4 landasan perenungan? A. Tubuh kekal, perasaan bahagia, pikiran tetap, fenomena memiliki inti. B. Tubuh adalah kebahagiaan, perasaan adalah kebijaksanaan, pikiran adalah kekal. C. Tidak tubuh sempurna, perasaan selalu menyenangkan, pikiran kekal, fenomena tidak berubah. D. Tubuh harus dijaga, perasaan harus diikuti, pikiran harus dipercaya, fenomena harus dilekati. Wah, ini nggak terbaca ini. Tubuh tidak bersih, perasaan membawa derita, pikiran tidak kekal, segala fenomena tanpa inti. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah ya. Ya, next session, soal kelima. Apa yang dimaksud dengan tata gata dalam ikatan? A. Sifat hakiki kebudayaan masih tertutupi oleh keterikatan. B. Buddha tidak memiliki sifat hakiki. C. Semua makhluk telah mencapai kebudayaan. D. Seseorang tidak dapat membina diri. E. Semua manusia harus meninggalkan kehidupan duniawi. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah A ya. Kemudian soal terakhir yang keenam. Silakan ya. Manakah urutan 7 faktor pencerahan yang benar? A. Perhatian, konsentrasi, keyakinan, semangat, sukacita, kebijaksanaan, pelepasan. B. Keyakinan, semangat, konsentrasi, kebijaksanaan, sukacita, pelepasan, perhatian. C. Penilikan, keyakinan, kemalasan, sukacita, konsentrasi, pelepasan, kebijaksanaan. D. Pendidikan, semangat, sukacita, pengikisan, pelepasan, konsentrasi, perhatian. Kebijaksanaan, keyakinan, semangat, pelepasan, sukacita, pendidikan, konsentrasi. Ya, dibolak-balik ya, ada bisa hafal. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah D ya. Wow, ini soalnya kreatif ya. Oke, kalian ya, semua sesi-sesi yang telah mengikutinya, sambil menunggu hasilnya, apakah ada sesi yang mau sharing? Sebenarnya topik hari ini bisa memancing ya, kalau memang ingin sharing ya, sangat baik ya. Melepas yang tadi ya, bagaimana uh, bedah plastik pun sempat disinggung. Master mengatakan tubuh yang diberikan orang tua, tapi dia tidak puas ya, sehingga diroba-roba, di bedah plastik segala macam. Bagaimana pandangan sesiung-sece? Boleh sharing, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Bukan tidak ada yang benar ya, semua oke, acceptable. Banyak lagi ya, hari ini sebenarnya kekuatan ya, apa yang sesiung, ini sudah muncul. Saya lihat di siapa? Ya, kok 2 lagi yang tadi ya masih. Apakah diulangi? Eh, ada partisipan yang atau saya bacakan dulu ya. Ya, kita ucapkan selamat kepada pemenang hari ini ya. Deliana Sece Jambi, Lina A Sece Pekanbaru, Teti Sece Medan Jati, Engmuk Yan Sece Tebing Tinggi, Riana Wartono Sece Bandung, Mamak Riwan Sesiong JB2. Mungkin dari pemenang ada yang mau sharing, boleh lesen. Mungkin Teti Sece ya. Bagaimana Teti Sece yang selalu mengamati yang dari Buddhism ya, sama sering kasih input tentang Confucius ya, Taoisme, kemudian ada Buddhism pandangannya. Ini kebetulan Cie Siang ya, bulan 7 penuh berkah ya. Mungkin ada pandangan Teti Sece. Boleh sharing. Selamat pagi, Syong. Oh, dari Ridwan Oh iya Sa, iya ya, Ridwan tidak Syong. nampak. Silakan Ya. Sesiong kanan. Pagi Syong, host.
Ganon kepada Master dan ganon kepada Sesyong host yang telah memberikan saya kesempatan dan juga selalu sehat Sesyong semua di Sipasyang pada Rabu pagi hari ini. Sedikit sharing terkait nanti tentang konsentrasi. Ada satu peristiwa yang mungkin saya pernah alami ketika lupa 2022 kalau salah. Waktu itu pernah ada satu share gitu ya di grup tentang kegiatan yang memang harusnya itu kegiatan itu di peak gitu, di Cingsang di peak, tapi karena saya kurang konsentrasi akhirnya saya ke Cengkareng. Saya pikir itu di Cengkareng karena membaca yang buru-buru dan tidak membaca 2 kali, sehingga saya baca share yang di chat itu dengan sebatas rumah saya gitu ya. Saya baca dan akhirnya saya datang ke Cengkareng. Di Cengkareng saya menunggu hampir 1,5 jam. Itu kok nggak ada gitu. Ditambah lagi waktu itu kondisinya tuh lowbat HP gitu. Sehingga nggak ada saya nggak bisa konfirmasi. Pas sampai ada kesempatan saya cek HP, baru saya baca lagi, oh ternyata kegiatan yang tipik. Nah itu saya belajar tentang, oh ini emang harus konsentrasi dan ketika menerima berita, menerima informasi, menerima sesuatu, memang harus penuh dengan konsentrasi. Dan juga mungkin pengalaman sehari-hari, pernah waktu itu mencari kacamata karena terburu-buru dan lost konsentrasi, mencari kacamata hampir 15 menit, ternyata kacamata itu ada di kepala sendiri gitu. Pas ngeliat cermin, nempel di kepala kacamatanya. Padahal tuh udah nyari kurang lebih 15 menit gitu. Jadi mungkin itu pentingnya konsentrasi, sehingga ketika konsentrasi kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan juga akhirnya mampu mengendalikan gangguan. Dan pastinya ketika konsentrasi kita bisa dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Itu aja sih Sesyong. Ganen atas kesempatannya. Selalu sehat untuk Sesyong semuanya. Ya, kanan ya, Riwan Syah Sesyong yang telah sharing tentang konsentrasi ya, concern ya. Jadi kadang kita harus think ya, di Ceci itu think ya. Jadi kita concern ke sesuatu, itu seperti samadhi juga. Samadhi itu sebenarnya konsentrasi ya. Bukan hanya yang tadi, banyak sekali kalau manusia selalu mempunyai seperti itu ya. Kelemahan di situ ya. Kadang-kadang bisa lupa kacamata pakai di kepala malah dicari ya kan. Kegiatan di A larinya ke B gitu ya. Saya lihat banyak juga ya murid-murid mahasiswa ya termasuk anak saya sendiri pernah kuliah ya di luar negeri. Ruangannya sudah misalnya room di sebelah East Wing ya sudah robah ke West Wing. Dia tidak konsentrasi, jadi tidak membaca berita pada saat hari H ujian jam 9 pagi. Ya dia lari ke A. Sampai di A kok tutup semua. Jadi dia tidak baca di email ya. Di Uninya sudah ada email ini ke West Wing ya. Sehingga dia harus ke West Wing. Jadi East Wing ke West Wing itu sangat luas ya, sangat jauh. Karena di kampusnya itu total size-nya ada 200 hektar ya. 200 hektar persegi itu semuanya sangat jauh. Jadi A ke B itu jauh sekali. Sehingga kehilangan 1/2 jam waktu ujian. Jadi bayangkan ya, soalnya juga eksakta, fisika ya, di situ sangat banyak eh, persaingan. Karena kan saya tahu ya, apalagi yang tahun-tahun 1990 ke atas ya lahirnya, itu kan sudah pakai bell curve ya, penilaiannya bell curve. Jadi bisa aja Anda konten 70 itu A, tapi bisa aja 85 itu Anda di B ya atau C ya. Karena kompetisi hilang 1/2 jam. Karena sampai di tempat tujuan keringat, lari ya kan, berkeringat sehingga konsentrasi ujian pun bisa terganggu. Kenapa? Yang tadi perhatiannya ya. Jadi dia harus konsentrasi bukan hanya di mata kuliahnya, bukan hanya di kegiatan seperti sesiung tadi kan. Tapi bisa hilang loh konsentrasi pas menemukan lokasinya sudah tepat, tapi sudah lari konsentrasinya. Waktu habis 1/2 jam.
seperti itu Sesium CC. Jadi memang sangat butuh ya. Kita kadang naik train juga bisa, MRT ya, kelewatan ya mau ke kota ini atau tempat stop point di sini kita tidak konsen lewat. Nah, harus keluar lagi, balik lagi ya, naik MRT. Itu semua habis waktu. Jadi betul ya, semuanya konsentrasi itu sangat perlu sekali. Karena ya, ini ada resen lagi ya, Ridwan Hidayat yang lain ya. Ridwan Hidayat, Siung, silakan, Siung. Ya, cảm ơn Dan moderator ya, cảm ơn sang dan Kaiser ya, selamat pagi semua Siung Sicie yang mendengarkan Dharma hari ini ya. Jadi untuk ceramah hari ini ya, jadi ada satu kalimat yang sangat menyentuh saya ya. Jadi kita sebagai makhluk awam jadi selalu mudah untuk bertekad, tetapi sulit untuk mempertahankannya ya. Jadi pernyataan ini ya mungkin tidak berlaku tidak untuk semua orang ya, tetapi pernyataan ini seperti cermin bagi diri saya sendiri ya. Jadi di awal melangkah menjadi relawan, batin ini selalu kita begitu mudah tersentuh dan penuh sukacita untuk melakukannya ya. Tapi seiringan dengan berjalannya waktu, ketika kita dihadapkan dengan rasa lelah fisik, pikiran, ada perbedaan pendapat antar sesama relawan, atau apa yang menjadi tugas kita itu kita lakukan tidak sesuai dengan harapan, tekad kita itu jadi kendor tuh, jadi perlahan-lahan bisa goyah juga. Jadi dari sini saya menyadari bahwa niat baik saja ternyata kita belum cukup. Itu baru sebatas akar ya. Jadi tanpa dilatih terus-menerus, akar tersebut belum menjadi kekuatan yang cukup kuat atau cukup tangguh untuk menopang kita di saat ada masalah atau ada badai kerisauan yang datang. Jadi di episode hari ini jadi Master membahas tentang tubuh sebagai sarana melatih diri ya, dan juga pentingnya pelepasan. Jadi tubuh ini adalah alat ya. Jadi kita kadang mengeluh bahwa saat tubuh kita merasa lelah setelah kegiatan, namun kita diingatkan ya, tanpa tubuh ini kita tidak memiliki sarana untuk mengikis karma buruk dan memupuk berkah karma baik kita ya. Jadi justru karena kita mempunyai tubuh dan kita masih mempunyai tubuh yang sehat, kita masih bisa bernapas dan memiliki fisik yang sehat, kita diberikan kesempatan untuk membimbing diri kita sendiri sekaligus untuk melayani orang lain ya. Nah, udah begitu juga poin yang berikutnya adalah kita harus belajar untuk melepas ya. Jadi sebagai relawan, dari bagian yang paling sulit seringkali itu bukan saat kita melakukan kegiatan, melainkan saat kita mengelola batin kita setelah itu ya. Jadi kita diingatkan apakah kita masih ada kemelekatan untuk pujian, ataukah kita masih mudah tersinggung kalau ada karena teguran. Jadi Master mengingatkan kita bahwa berbuat baik itu adalah kewajiban dan bagian dari pembinaan diri kita. Begitu kita selesai bersumbangsi, kita harus bisa membersihkan batin kita dan melepaskan, jangan sampai menyimpan beban atau ego di dalam hati kita ya. Jadi untuk sebagai kesan batin saya, jadi kita harus selalu menjaga kesadaran dan ketekunan kita setiap hari. Jangan kita biarkan nafsu atau dinamika luar itu mengacaukan batin kita ya. Jadi kita harus bisa terus menjaga niat awal kita, bersumbangsi dengan penuh rasa syukur, dan senantiasa
dipenuhi oleh sukacita dalam Dharma. Kanan. Ya, kanannya Riwan Hidayat Sesyong. Sesyong memberikan satu sharing yang sangat menurut saya sangat komplit ya, sangat cocok ya dengan episode hari ini ya. Kemudian Sesyong berani juga ya mengatakan, oh Sesyong yang mengalaminya ya. Jadi benar-benar itu perlu suatu kekuatan ya, suatu keberanian kan. Saya terlibat di suatu kejadian di kegiatan misalnya ya. Jadi Sosio sebenarnya mewakili loh betul-betul karena di Ceci itu kalau sudah lama ya kadang-kadang kita itu minput liao tuh. Jadi tetap pasti ada masalah seperti ini ya kita berbuat ada yang tidak cocok arahnya tidak cocok kemudian satu perkataan membuat kita tidak senang terus kita mungkin menghindari ya kegiatan ya mungkin tidak benar-benar keluar dari suci ini bahkan juga ada orang yang keluar dari suci nanti berapa tahun lagi dia masuk lagi mungkin pikir-pikirnya oh ini yang terbaik dia masuk lagi jadi saya rasa ini adalah kejadian yang sering Master mengatakan dan diulangi ya mungkin semua sudah tahu itu Sanjie Paulong itulah sebenarnya Sanjie Paulong. Jadi kalau kita mau kupas saya tidak begitu memahami bahasa Mandarin tapi saya coba mengerti ya. Ya kalau kita mengerti seseorang itu liao jie ya, kita liao jie. Kenapa Sanjie? Ini kan banyak sekali Sanjie bahasa Mandarinnya bagus-bagus sekali ya tepatnya. Ya kita tahu dia mereka itu berbuat baik, san, mencosan lah. Jadi Sanjie kita ngerti dia berbuat baik, kemudian harmonisasi. Paulong lah di situ terjadi harmonisasi. Jadi saya 13 tahun ya di Ceci mengalami seperti yang Riwan Sesiong katakan, mengalami Sesiong. Bahkan saya sulit sekali misalnya saya masuk Ceci melalui pintu dharmanya di Dai TV. Saya nonton kemudian ikut eh, business camp ya. Tentu ada yang membawa saya masuk yaitu Indo Ayam ya namanya ya Muji ya. Nah kebetulan Indo Ayam dengan yang lain banyak sekali Indo Ayam saya tidak tahu sehingga kita kadang-kadang mengalami kesulitan ya. Kesulitan saya harus berdiri di mana. Saya tidak saya sudah oke, saya bisa lepas. Tapi saya harus di pihak yang mana? Karena saya nggak bisa mengikuti sesuatu yang kadang-kadang wow. Ya seperti tadi saya katakan itu betul. Jadi kita waktu itu masih abu putih. Kemudian abu putih logo. Saya harus gimana? Ya kan? Hari ini saya sudah komite. It's okay. Masih hadapi, masih merasakan. Jadi melepas itu benar-benar ya Master mengatakan melepas itu ya haruslah. Ya, karena ya hari ini lumayan sharingnya eh, sebelum kita closing ya, saya ingin kangen kepada Jangka Sesyong, Vivian Secie, Rosi Feli Secie, Riwansyah Sesyong, Riwan Hidayat Sesyong, dan semua kongcok jenyennya, semua co-host. Dan kita masuk dulu ke kosakata. Silakan host. Kosakata ya, Sunfas yang bab 2, metode terampil, episode 194. Akar dan kekuatan adalah tak terhingga, jalan dari 7 faktor adalah kokoh. Silakan. Cucung, kasar dan berat. Mintong, bersinonim memiliki makna yang mirip, sama namanya. Pianxiao, ajaran yang tidak menyeluruh dari kendaraan kecil. Anse, tenang dan nyaman. Cingli, gesit, ringan, tidak mementingkan keuntungan. Next, Siong. Ya, Kanan ya. Hari ini kosakata cukup bagus ya. Siong Sece, ini sudah jam 9.02, kita closing dengan Wensing terlebih dahulu. Siong Sece, Cing Cili, In He Zhang, 相佛菩萨及商人行三问性理，问性在问性，三问性，呀，是不是姐互相舒服？
Ya, sampai jumpa besok ya, Sejom Seje. Jangan lupa absensi. Kanaan Sejong Seje. Sejom Seje. Semuanya. Ya, Mandira Sesiong ya, kesibukannya silakan nggak apa-apa. Eh, ya, kanan ya. Jangan ya Sesiong. Ya, kanan. An Sejong. Kanan Seje. Maaf, ini hari saya nggak bisa sharing. Tidak apa-apa. Besok masih punya kesempatan. Kanan Iya, Seje. ya kan Sejong.我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界。成长，纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满